Jangan pernah tergiur dengan promo hotel yang murah banget. Kenapa? Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan share pengalamanku tentang pengalaman pahit sebenarnya. Pada waktu kita booking hotel yang harganya murah banget. Pokoknya nggak masuk akal lah murahnya. Pada waktu itu aku booking hotel, salah satu hotel di daerah Malang di harga 50 ribuan. Tepatnya kalau nggak salah 52 ribuan. Ya, itu kan apa ya, harga sebuah hotel, kamar hotel segitu itu kayak udah nggak masuk akal gitu loh. Meskipun ada promo-promo sih sebenarnya, harga hotelnya kalau nggak salah 200-an atau 100 berapa gitu, dipotong promo diskon ini jadi 52.000. Pada waktu itu aku booking. Nah, bookingnya itu pada waktu seminggu sebelum hari H. Nah, kebetulan hari H-nya ini aku pilih pada malam tahun baru 31 Desember. Karena aku rencananya waktu itu booking hotel untuk merayakan tahun baru di luar kota. Waktu itu aku pilihanku adalah di kota Malang. Oke. Karena tergiur harga murah tadi, aku booking cepet booking pada waktu hari H. Aku datang ke sana sama temenku lah ya, anggap aja temenku. Tapi bohong. Karena itu di Malang kan tempatnya banyak tempat wisata ya di sana ya. Jadi kita wisata dulu. Pada waktu itu kita ke Batu, ke Paralayang, kemudian ke alun-alunnya, nggak tahu itu waktu itu sempat ke Selekta atau nggak, aku lupa. Pokoknya di sekitaran sana lah kita liburan di sana. Setelah itu pada waktu malamnya gitu kan, sore menjelang malam lah, sekitar jam 6 jam 7-an lah, kita baru balik ke Malang untuk check in hotel. Oke. Singkat cerita kita sudah sampai di Malang. Pada waktu itu kondisi lagi capek gitu kan, karena habis berlibur seharian gitu kan, terus hujan juga, habis hujan berkabut dan sebagainya. Pokoknya kondisi capek, belum makan. Nggak taunya ternyata hotel ini, hotel yang sudah aku booking ini, karena aku nggak ngelihat apa-apa, cuma ngelihat promo saja. Ternyata yang pertama, lokasinya tidak di pinggir jalan, tidak di pinggir jalan besar. Jadi lokasinya itu jauh dari jalan besar lah ibaratnya. Jadi kita harus masuk ke gang. Jadi pakai Google Map gitu kan, masuk ke gang, masuk ke sini lewat gang-gang sempit dan sebagainya. Capek lah, melelahkan lah kayak gitu. Nah, setelah kita sampai di hotelnya, pada waktu ngelihat bangunannya itu menurutku bukan bangunan hotel. Jadi aku juga terkejut gitu, loh kok hotelnya kayak gini? Ini kayak bangunan rumah, dan bangunan rumah juga nggak terlalu bagus juga bangunannya gitu loh. Jadi ini mencurigakan, ini beneran hotel nggak nih? Nah, pada waktu itu dia nggak mau, aku nggak mau nginep di sini gitu kan, karena ya kondisinya seperti itu gitu kan, tidak meyakinkan, dan dia juga takut juga. Jadi ya udah, aku putuskan untuk cancel. Daripada kita nginep di hotel yang bisa dibilang rada angker juga sih, karena bangunannya terlihat ya karena itu tadi harga murah, dan aku nggak ngecek tuh hotelnya kayak gimana, kondisinya kayak gimana, kamarnya gimana, aku nggak ngecek sama sekali. Aku cuma tergiur harga murah, oh ya udah berangkat gitu aja. Nah, setelah itu kan kita tidak punya penginapan tuh untuk menginap. Pada waktu itu sekitar jam 9 sampai jam 10 lah, sekitar jam 9 atau 10 malam lah, menjelang tahun baruan nih. Harusnya pada waktu itu kita sudah check in dan sudah ada di acara gitu kan, sudah ada di tempat. Waktu itu kalau nggak salah di alun-alun lah. Ya udah, karena posisi belum dapat kepastian hotel, ya udah fokus pertama kita adalah cari hotel dulu. Masuk ke hotel A gitu kan, kita jalan gitu kan menyusuri kota Malang ke hotel A. Tanya, Pak, ini saya mau booking, ada kamar kosong nggak? Nggak ada. Oke, kita ke hotel B, nyari lagi. Kemudian tanya lagi, apakah ada kamar kosong? Maaf mas, penuh. Oke, ya udah kalau gitu kita cari lagi. Sambil jalan sambil cari. Hotel C, nggak ada lagi. Hotel D, nggak ada. Hotel E, F, G, H, pokoknya nggak ada semua. Emotional damage. Baru saat kita nyerah gitu kan, pada waktu itu udah hampir jam 12 gitu kan, hampir jam 12 malam. Ya udah kita nyerah nih. Nah, pada waktu nyerah sebenarnya aku pengen langsung udah pulang aja gitu kan. Tapi ya kalau pulang malam-malam kan bahaya kan. Makanya apalagi kondisi capek gitu kan. Pada waktu itu aku ngelihat di seberang itu ada kayak lampu gitu, ada kayak apa ya, bangunan dengan lampu gitu bercahaya. Aku lupa nama hotelnya atau penginapannya seperti apa. Nah, aku pengen coba lagi. Kita coba deh ke sana gitu kan. Tapi bangunannya nggak mirip hotel.
Ya udah nggak masalah, yang penting ada tempat untuk menginap gitu. Ya udah aku ke sana, ternyata itu adalah guest house. Jadi bukan hotel, tapi guest house. Nah, pada waktu aku ke sana, oh ternyata ada nih. Berapa waktu itu? Kalau nggak salah sekitar 350.000. 350.000. Oh ya udah nggak apa-apa, aku booking aja. Pada waktu aku booking langsung di sana ternyata ada kamar kosong. Ya udah kita check in dan sebagainya. Udah jam 1-an kalau nggak salah selesainya. Ya udah setelah itu kita makan, bahkan makan pun aku pesen ojek online gitu loh, pakai ojek online. Jadi pesan makanan, habis makan ya tidur. Udah acaranya kan udah selesai tahun baru. Jadi kita ngelihat jedar-jedor itu pada waktu aku booking hotel gitu. Jadi ya udah nggak kebagian, cuman bisa menyaksikan lewat bagian luar hotel aja, bukan hotel sih, guest house aja kayak gitu. Dan yang tadinya aku cuman ngehabisin budget 50.000 untuk hotel, jadi 350.000 untuk hotelnya doang, belum yang lain-lain kan. Jadi ya gimana ya. Jadi ya pengennya hemat, tapi ternyata dapet capek, dapet pusing, nggak dapet acaranya lagi, nggak kebagian acaranya lagi. Ya menyesal, akhirnya kesana ya nggak dapet apa-apa, cuma liburan doang. Habis itu kita tidur, paginya pulang udah. Pada saat tanggal 1 Januari itu ya udah pulang, nggak dapet apa-apa, cuma liburan doang. Ya itulah kalau misalnya kita tidak merencanakan dengan baik atau kita salah booking hotel kayak gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya pengen booking hotel untuk acara-acara yang memang sudah dijadwalkan, yang memang sudah diincer atau sudah diinginkan nih, sudah didamba-dambakan sebelumnya nih, sudah ditarget nih. Pokoknya aku nanti pengen datang ke acara ini, aku pengen booking hotel buat memastikan, tapi teman-teman nggak lihat, cuman tergiur promo. Ya kejadiannya seperti aku tadi. Dan ada banyak juga teman-temanku yang cerita kalau misalnya booking hotel murah, ada yang ternyata hotelnya nggak kerjasama dengan aplikasinya, ternyata hotelnya kamarnya ternyata penuh pada waktu didatangi padahal udah booking. Dan rata-rata kebanyakan mereka yang zong-zong seperti itu karena kebanyakan ya, mungkin bisa dibilang 90% lah, itu harga hotelnya itu murah banget, di bawah standar pokoknya. Nah itu perlu diwaspadai dan atau perlu dicurigai ya gitu. Jangan-jangan ini ada kekurangannya, selalu pasti ada meskipun ada promo-promo, ada apa, biasanya nggak akan jauh-jauh dari harga standar kalau misalnya ada promo-promo, kecuali memang kita ada melakukan sesuatu terus kemudian kita dapat tiket gratisan ya. Karena dulu aku pernah, waktu dulu zaman-zaman Airy Rooms, kalau teman-teman tahu Airy Rooms, dulu aku terpilih sebagai salah satu penerima tiket gratis untuk liburan, untuk booking hotel. Waktu itu dari Google. Jadi aku dapat kode untuk tiket gratis dan waktu itu aku gunakan dan bener memang gratis. Aku menginap di salah satu hotel Airy Rooms dan itu gratis. Ya itu beda cerita, karena itu memang ada event promo acara tertentu dan acaranya juga nggak asal-asalan, itu acaranya Google. Nah kalau misalnya acaranya besar kita dapat kupon mungkin itu bisa, tapi kalau misalnya ada kayak promo-promo yang nggak jelas biasanya, apalagi promonya dari hotelnya, biasanya itu hati-hati teman-teman. Makanya saranku teman-teman buat yang pengen booking hotel murah itu jangan booking hotel di bawah harga standar. Ya, harga standar ini beda-beda tergantung dari lokasi atau kotanya teman-teman. Misalnya kayak di tempatku mungkin harga standarnya bisa aku bilang di paling bawah itu sekitar 150.000 lah, masih ada. Kayak Red Doors, Oyo, terus kemudian beberapa hotel lainnya itu di bawah 160.000 sampai 180.000 itu ada, di bawah 200 ribuan lah, itu ada. Tapi kalau misalnya hotel konvensional, hotel umum, itu aku saranin di atas 300.000. Kalau pengen lebih aman di atas 500.000. Itu kalau pengen aman. Itu di daerah sini ya, di daerah Jawa Timur. Mungkin beda lagi di daerah Jawa Tengah. Mungkin beda lagi di daerah Jakarta, Jawa Barat. Mungkin beda lagi di daerah Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi atau di mana. Itu mungkin berbeda. Tergantung dari standar hotel dari tiap-tiap daerah. Kayak gitu. Karena bisa jadi berbeda. Misalnya katakanlah di sini harga 150.000 masih oke, tapi kalau misalnya dibawa ke Jakarta, kota-kota besar, itu mungkin 150.000 udah termasuk nggak masuk akal, termasuk murah banget. Mungkin di sana mungkin sekitar 300 sampai 500.000, mungkin kayak gitu ya. Karena aku menjumpai beberapa hotel
Waktu itu di Jakarta itu aku seringnya di harga 700 ribuan kalau hotel di Jakarta. Itu kan kalau di sini nggak tahu sih, kalau di sini mungkin aku bisa 150 ribu udah nyaman gitu kan, 200 ribu udah nyaman. Nah itu dari range harga ya, tapi jangan hanya ngelihat range harganya saja, lihat juga fasilitasnya, lihat juga tempatnya atau kamarnya, dan yang paling penting lihat juga reviewnya. Reviewnya di sana itu gimana? Lihat selalu di waktu booking aplikasi apapun. Jangan sampai seperti aku ya, booking hotel ngelihat harganya doang murah langsung booking tanpa ngelihat reviewnya. Nah, setelah kejadian itu aku ngelihat reviewnya kembali, review dari hotel tersebut gitu kan, setelah pengalaman itu ya udah sekitar 2-3 hari setelah itu kejadian itu, aku ngeliat kembali hotelnya ini seperti apa. Ternyata reviewnya banyak yang zonk. Katanya seperti ini bukan hotel, ini kayak kamar kos-kosan katakanlah, nggak ada AC, nggak ada bahkan ada yang nggak ada kipasnya, jendelanya nggak ada, kasurnya juga kasur yang nggak ada ranjangnya gitu, cuman kasur doang kayak gitu, terus nggak ada apa-apanya, ada yang nggak ada lemarinya dan sebagainya. Ya kayak kamar kos biasa, kosong gitu, paling cuman ada kasurnya doang gitu, tanpa ada ranjangnya. Dan untungnya aku nggak jadi menginap di sana gitu kan, karena kalau menginap di sana ya udah capek gitu kan, kemudian hotelnya fasilitasnya seperti itu, nggak ada AC-nya kayak gitu ya tambah capek gitu kan. Nah untungnya aku nggak jadi menginap di sana, dan itu pembelajaran buat kalian. Makanya sebelum booking hotel lihat dulu ya. Dan juga kalau misalnya kalian pengen booking hotel, usahakan booking lewat aplikasi dulu, jangan booking langsung. Seperti ceritaku yang tadi kan, kalau misalnya booking langsung, apalagi kalau misalnya itu adalah event-event tertentu, seperti misalnya event tahun baru, event lebaran, event ada konser misalnya, atau ada apa, itu biasanya banyak sekali hotel yang full book atau ya udah penuh, nggak ada kamar kosong lagi. Atau biasanya hotel itu kalau misalnya on the spot check in langsung, dan pada waktu itu hari khusus ya, hari besar nasional atau hari apa pokoknya khusus, ada event atau ada acara, biasanya harganya naik 2-3 kali lipat, biasanya seperti itu. Kalaupun ada kamar kosong ya, kalaupun ada kamar kosong itu biasanya harganya naik 2-3 kali lipat. Makanya ya kalau bisa booking jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau nggak terpaksa, kalau terpaksa ya udahlah booking langsung aja. Tapi dulu aku juga pernah, ini sedikit pengalaman ya, dulu aku juga pernah waktu kecewa dengan salah satu hotel karena ada masalah gitu kan di hotelnya, aku cancel booking. Ini cerita lain lagi ya, cancel booking, kemudian aku booking hotel baru lagi hari H saat itu lewat aplikasi, dan itu bisa. Dan pada waktu itu aku nggak bayar lewat aplikasi, tapi bayar PH Hotel. Jadi cerita singkatnya gini, pada waktu itu aku booking salah satu hotel itu di Malang lagi juga, tapi hotel yang berbeda ya, hotel yang berbeda. Itu aku booking hotel H-3, terus kemudian aku datang hari H-nya pada waktu acara. Aku datang jam 2 ya kan, karena check in jam 2. Datang ke hotelnya ternyata ada bermasalah dengan hotelnya dan sebagainya. Ya udah aku cancel. Setelah aku cancel, ya udah aku mau nginep di mana lagi nih? Aku udah capek gitu kan, pengen tidur, pengen istirahat sebentar. Nah, pada waktu itu aku bingung, langsung aja aku booking lagi lewat aplikasi yang sama tapi hotel yang berbeda. Kebetulan pada waktu itu aku saldo OVO-ku udah habis, kemudian GoPay-ku juga udah habis, pokoknya uang digitalku habis. Ya kecuali transfer bank atau ATM, tapi ya kalau misalnya ATM aku jarang sih pakai transfer bank. Mending pakai ya uang digital kayak OVO, GoPay, Link aja, kemudian ShopeePay dan sebagainya kayak gitulah ya. Atau bayar langsung gitu, atau bayar lewat Indomaret atau Alfamart. Tapi pada waktu itu aku booking bayar di hotel atau pay at hotel. Jadi langsung booking, langsung pay at hotel itu bisa. Dan kebetulan waktu itu aku dapat harga promo untungnya. Ya mungkin karena ini ya, karena mungkin aku kecewa dengan hotel satu lagi. Terus kemudian tiba-tiba ada promo sih, tiba-tiba ada promo untuk booking hotel lain atau hotel lainnya. Tapi ya itu nggak semua. Dulu aku juga pernah punya problem yang sama, booking hotel ternyata hotelnya nggak sesuai. Ya udah aku cancel. Pada waktu aku booking baru nggak ada promo. Yaitu hoki-hokian lah. Oke, jadi itu teman-teman cerita yang bisa aku share. Semoga kalian dapat manfaatnya melalui video ini atau melalui ceritaku tadi. Dan buat kalian yang sering booking hotel dengan harga murah, ya segeralah tobat, karena
Ya, kemungkinan kalian akan kena masalah karena jujur 90% dari masalah booking hotelku, jadi aku pernah beberapa kali dapat masalah waktu booking hotel, itu 90%-nya adalah karena harganya murah. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!